warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita dari kelas 4 M2N Muallimin wal Muallimat Nasihatul Tulab. Sekarang kita akan membahas tentang fardu-fardunya wudu, furudul wudu'i. Sekarang saudara Lutfian akan membaca makna secara global, sedangkan saudara Jamaluddin akan menerangkan sebuah kitab, sedangkan saya sendiri akan mempraktekkan dari yang telah mereka ucapkan. Sekarang kita mulai dari saudara Lutfian. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun fasal ini fi furudil wudu'i, di dalam menerangkan fardu-fardunya wudu. Wa huwa, dan adapun wudu bi dhammil wawi, dengan dibaca dhamma huruf wawunya, fil asyhuri, di dalam qaul masyhur. Ismun, yaitu nama, lil fi'l, untuk pekerjaan, wa huwa, dan adapun wudu, al muradu, yaitu yang diinginkan. Guna, di dalam pembahasan ini, wa bi fathil wawi, dan adapun wudu dengan dibaca fathah huruf wawunya. Ismun, yaitu nama, lima, untuk sesuatu, yatawaddau, yang digunakan berwudu, bihi, penapa dengan ma, wa yastamilu, dan menempatkan al-awwalu, penapa qaul pertama, ala furudin, atas beberapa fardhu, wa sunanin, dan beberapa sunnah. Wa dzakara, dan menyebutkan al-musannifu, pasiraki musannif, al-furudha, terhadap beberapa fardhunya wudu, fi qaulihi, di dalam ucapannya, wa furudul wudu'i, adapun beberapa fardhunya wudu, yaitu ada 6 perkara. Ahaduha, adapun salah satunya, an-niyatu, yaitu niat. Wa haqiqatuha, adapun hakikatnya niat, syar'an, secara syarak, qasdu syai'i, yaitu menyengaja sesuatu, muqtaranan, hale diiringi, bifilihi, dengan pekerjaan. Fa in tarakha, apabila berjarak penapa niat, anhu, dari pekerjaan, summiya, maka dinamakan penapa niat azman, kepada azam. Wa takunu, dan ada an-niyatu penapa niat inda ghusli awwal juz'in, yaitu ketika membasuh awalnya juz, minan wajhi, dari wajah. Wasani, dan adapun yang nomor 2, ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh semua wajah. Wa haddu, adapun batasnya muka, tulan, hale panjangnya, ma, sesuatu, baina manabiti sya'ri ra'si, yaitu tumbuhnya rambut di antara kepala, ghaliban, secara umum, wa akhiril lihya ini, dan dari akhirnya rahang. Wa huma, dan adapun wa akhiril lihya ini, al-udmani, yaitu 2 tulang, alladani yanbitu, yang tumbuh, alaihima, atas tulang keduanya, al-asnanu, penapa beberapa gigi, as-sufla, yang di bawah. Wassalisu, dan adapun yang nomor 3, ghuslul yadaini, yaitu membasuh tangan 2, ilal mirfaqaini, sampai siku-siku 2. Fa illam yakun, apabila tidak ada, lahu, itu dimiliki orang, mirfaqani, kenapa siku-siku 2, u'tubira, maka dianggap, qadruhuma, kenapa batas keduanya, wa yajibu, dan wajib, ghusluma, kenapa membasuh sesuatu, alal yadaini, atas tangan 2, min sya'rin, dari rambut, wa sin'atin, dan uci-uci, wa usbu'in, dan jari-jari, zaidati, yang tambahan, wa adhafirah, dan kuku. Warabi'u, dan adapun bagian yang nomor 4, masbu'a dirasi, yaitu mengusap sebagian kepala. Min dzakarin, dari lelaki, au unsa, atau perempuan, au khunsa, atau bencong, au mashiba disya'rin, atau mengusap sebagian rambut, fi haddi ra'si, di batasannya kepala. Wala tata'ayyana, dan tidak ditentukan, al-yadi, penapa tangan, lil mashi, untuk mengusap, bal yajuzu, melainkan boleh, penapa mashub, bi hirqatin, dengan kain, wa ghairiha, dan selain kain. Wal khamisu, dan adapun yang nomor 5, ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta mata kaki. Illam yakun, jika tidak ada, al mutawaddi'u, pasir mutawaddi, labisan, itu memakai, lil khuffaini, kepada 2 muzah. Fa in kana, apabila ada, pasir mutawaddi, labisahuma, yaitu memakai muzah 2, wajib, dan maka wajib, alaihi, atas orang-orang, masbul khuffaini, penapa mengusap 2 muzah, au ghuslir rijlaini, atau membasuh kaki 2.
Wasadisu dan adapun yang nomor 6 at-tartib yaitu tertib fil wudu'i di dalam wudu. Alama atas sesuatu ayil wajhi artinya wajah alladhi dzakarnahu yang telah menuturkan besar kita terhadap wajah. Fi adil furudi di dalam bagian fardunya wudu walau nasya apabila lupa besar orang at-tartibat terhadap tertib lam yakfi maka tidak cukup menambah wudu. Ya, saya lempar penjelasannya kepada Jamuddin. Silakan penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bidhammil wawi fi ashhuri ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna. Fasal ini menerangkan fardhnya wudu dan fardh wudu apabila wawunya berharakat dhammah artinya nama untuk sesuatu pekerjaan dan wudu adalah yang akan dibahas kali ini. Wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddau bihi. Sedangkan wudu apabila wawunya berharakat fathah maka artinya sesuatu yang digunakan berwudu. Wa yastamilu awwalu ala furudin wa sunanin. Dan perkataan yang pertama menematkan pembahasan fardhoh dan sunnah. Wa dzakara al-musannifu al-furudha fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a ahaduha an-niyatu. Musannif menyebutkan tentang fardhohnya wudu, yaitu fardhohnya wudu ada 6. Salah satunya adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi fa in taraha an husummiya qazman. Dan hakikatnya niat secara syarak yaitu menyengaja sesuatu yang diiringi pekerjaannya. Apabila niat dan pekerjaannya tidak bersamaan maka itu dinamakan azman. Itu akan dinamakan azm. Wa takunu niyatu inda wasli awwali juz'in minal wajhi. Dan tempat niat yaitu ketika membasuh muka. Wathani waslu jami'il wajhi wa hadduhu tulan ma baina manabidis sya'ri ra'si waliban wa akhiril lihyaini. Dan yang nomor 2 yaitu membasuh muka. Batasan secara panjangnya yaitu di antara tumbuhnya rambut kepala secara umum dan 2 rahang. Wa huma al-admani alladani yanbitu alaihima al-asnanu sufla. Dan 2 rahang tersebut adalah 2 tulang yang tumbuh di atasnya sebuah gigi bawah. Yajtami'u muqaddimuhuma fid daqni wa muakhiruhuma fil uduni. Dan arah bagian depan rahang berkumpul di dagu dan bagian akhirnya berada di kuping. Wahadduhu ardan ma bainal udunaini. Dan batasan lebarnya adalah sesuatu di antara 2 kuping. Watsalisu waslul yadaini ila mirfaqaini. Dan yang nomor 3 yaitu membasuh 2 tangan sampai 2 siku-siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadrahuma. Apabila seseorang tidak memiliki siku-siku maka cukup memperkirakan batasannya. Warabi'u mashuba dirra'si min dzakarin aw unsa. Dan yang nomor 4 yaitu mengusap sebagian kepala baik perempuan, laki-laki atau bencong. Aw masiba di syahri fi haddir ra'si, ataupun mengusap sebagian rambut yang termasuk batasan kepala. Wal khamisu waslur rijlaini ma'al ka'baini. Dan yang nomor 5 yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i alama ayil wajhi alladhi dzakarnahu fi adrul furudi. Dan yang nomor 6 yaitu tertib di dalam wudu dan telah disebutkan oleh kita di bagian fardhu wudu. Walau nasiya at-tartiba lam yakfi. Apabila kita lupa mengerjakan tertib maka tidak sah wudunya. Dan memperagakan kami lempar kepada Badrus. Kepada Badrus silakan diperagakan. Dan sekarang kita akan memperdetail lagi apa yang telah mereka bacakan.
Jadi fardhunya wudu itu ada 6. Sebelum kita membahas fardhunya wudu ini, maka kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan wudu itu. Jadi wudu itu bagaimana? Wudu apabila wawunya berharakakan dhamma, maka artinya adalah nama untuk suatu pekerjaan. Nah, wudu di sini adalah yang akan kita bahas. Sedangkan ada makna lain, yaitu wudu. Wudu. Apabila wawunya berharakakan fathah, maka artinya akan berubah, yaitu nama untuk sesuatu barang yang digunakan untuk berwudu, sama halnya seperti air, gayung, atau yang lainnya. Sekarang kita akan membahas fardhu-fardhunya wudu. Musannif di dalam kitab telah mengucapkan bahwasanya furudul wudu'i sittatu asya'. Jadi fardhunya wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, niat. Niat di dalam kitab telah disebutkan secara syarak, hakikatnya niat secara syarak yaitu menyengaja sesuatu yang kemudian diiringi dengan pekerjaannya. Terus apabila kita tidak berbarengan atau tidak diiringi dengan niatnya pekerjaannya, maka niat ini disebut niat azam. Tempatnya di dalam berwudu, apabila kita membasuh muka, maka kita harus mengucapkan niatnya di dalam hati. Jadi terus apabila kita tidak berniatnya harus untuk menghilangkan hadas. Tapi boleh juga untuk ditambah, yaitu berniat untuk membersihkan diri ataupun ingin menyegarkan diri. Itu boleh hukumnya. Sekarang kita berangkat ke fardhunya wudu yang nomor 2, yaitu membasuh muka. Membasuh muka di sini ada batasannya. Secara batasan panjang, yaitu di antara tumbuhnya rambut secara umum waliban. Kan ada profesor kan tumbuhnya di sini. Nah, jika seandainya itu kita tidak usah membasuh sampai sini, cukup sini. Karena kenapa? Di dalam kita telah disebutkan bahwasanya waliban, yaitu secara umum. Nah, jadi cukup di sini saja. Terus akhir bawahnya yaitu di bawah rahang. Kan seseorang mesti punya janggut seperti lelaki. Apabila janggutnya tebal sehingga seorang yang diajak bicara itu tidak melihat terhadap kulitnya janggut, maka cukup diselai-selai saja. Sedangkan apabila seorang itu melihat terhadap kulit janggutnya, maka wajib baginya untuk membasuh sampai ke kulit-kulitnya. Dan juga ada kadang seorang perempuan mempunyai janggut tebal baik tipis, itu wajib hukumnya untuk menyampaikan sampai ke kulitnya. Sedangkan secara lebarnya, batasan secara lebar membasuh muka ini yaitu dari di antara suatu kuping 2. Jadi dari sini sampai sini. Batasan lebar, batasan panjangnya dari sini sampai sini, sedangkan batasan lebarnya dari kuping ketemu kuping. Sekarang kita pindah ke fardhunya wudu yang nomor 3, membasuh tangan 2. Membasuh tangan 2 ini dari tangan sampai siku-siku 2. Kan kadang ada orang yang tidak mempunyai siku-siku, yaitu patah sampai segini. Jadi hukumnya di situ yaitu memperkirakan saja. Jadi seandainya potong di sini, maka cukup diperkirakan sampai sini saja. Terus apabila hendak membasuh tangan 2, sebelum itu harus membersihkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut dapat mencegah masuknya air ke dalam kulit, seperti step egg atau kuncet atau lain-lainnya. Ketika membasuh tangan, kita harus membasuhnya seperti kadang ada uci-uci, yaitu daging tambahan ataupun jari-jari tambahan. Kan ada orang sampai memiliki 6 jari dalam satu tangan. Itu harus wajib dibasuh semua. Sekarang pindah ke pembahasan yang nomor 4, yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala di sini disunahkan untuk mengusap seluruhnya. Namun di sini tidak apa-apa hanya mengusap sebagian. Baik perempuan, laki-laki ataupun bencong, ataupun bisa mengusap hanya dengan terus bisa mengusap dengan selai tangan, yaitu seperti kain, itu boleh hukumnya. Ataupun kita hanya meletakkan saja, tidak mengoleskan, itu tidak apa-apa. Ataupun kita tidak menggerakkan, misalnya cuma ambil air diginikan, itu sah hukumnya, asalkan melebihi 3 helai rambut.
Terus kita pindah yang ke nomor 5 yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki di sini yaitu membasuh kaki sampai ilal ka'baini, sampai mata kaki dua. Jadi apabila hendak membasuh kaki dua, sebelumnya itu harus membersihkan sesuatu yang dapat mencegah masuknya air ke dalam kulit seperti cat ataupun lainnya. Telah disebutkan di pembahasan membasuh tangan dua. Terus yang keenam yaitu tertib. Tertib di sini kalian tahu tertib? Tertib yaitu dikerjakan berurutan. Yang telah disebutkan oleh kita niat membasuh muka, membasuh tangan, ya itu dikerjakan secara berurutan. Apabila tidak berurutan, sama halnya kita mengerjakan membasuh tangan dulu, kemudian membasuh kaki, kemudian niat. Itu sangat tidak boleh. Hukumnya tidak sah untuk mengerjakan berwudu. Oleh dari itu kita harus kerjakan wudu secara tertib. Cukup sekian. Apabila kalian semua ingin bertanya, tulislah di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan membahas lagi di video selanjutnya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.